teman-teman, sekarang saya berada di Save Our Ciliwung, komunitas Ciliwung Condet. Saya akan menginformasikan tentang lingkungan di Condet ini, Ciliwung maksudnya. Saya akan mewawancarai salah satu anggota dari komunitas Condet. Action. Selamat sore Mas. Ya, selamat sore. Dengan Mas siapa ini? Masin, panggilannya gitu. Masin. Nah, Oke, Masin. Jadi gini, saya ingin bertanya tentang sekitar lingkungan Ciliwung ini. Jadi kira-kira kapan sih terjadinya kerusakan Ciliwung ini jadinya kotor begini? kalau kerusakannya untuk awalnya saya nggak tahu kapan, cuman itu dimulai pada banjir besar tahun 2007 yang baru kelihatan efeknya. Mungkin jauh beberapa tahun sebelum itu kan banyak pelanggaran lingkungan kayak buang sampah sembarangan atau buang limbah racun di lingkungan. Nah, itulah yang berakibat pada wabah yang sedang terjadi sekarang ini, kayak banjir, kayak kesusahan bahan baku air, lalu hal yang lain sebagainya. Akibat dari rusaknya Ciliwung ini bagi masyarakat sekarang ini itu apa? Dampaknya Iya. yaitu banyak yang tidak bisa menggunakan air Ciliwung itu sebagai sumber daya air utama bagi ibu kota. Malahan sekarang ibu kota Jakarta mengambil airnya dari sungai Citarum. Padahal tahu sendiri kan, sungai Citarum itu sebagai salah satu sungai paling tercemar di dunia. Nah, itulah dampak pertama. Yang kedua, warga-warga sekarang sudah kehilangan aspek kulturalnya sendiri. Yang dimana kalau kata orang tua zaman dulu, di sini tuh ada yang namanya garis sungai atau bahasa sekarang garis sempadan sungai. Nah, itu peraturannya kan dari bibir sungai ke daratan itu jaraknya 100 meter atau 200 meter dari bibir sungai itu adalah daerah sempadan yang tidak boleh dibangun oleh apapun atau digunakan sebagai tempat pembuangan sampah. Wah, itu parah banget. Tuh, dampak kedua. Dampak ketiga, ya sekarang udah tahu sendiri kan, banjir terjadi di mana-mana. Iya. Bahkan sampai kampung pulau di dalam Kelapa Gading mana yang tidak pernah tersentuh banjir pun sekarang tersentuh banjir, kena banjirnya sendiri. Ya karena efek apa? Efek pelanggaran lingkungan yang terjadi di daerah hulu. Warga beramai-ramai membuang limbah di sana karena di puncak sendiri yang setahu saya kan banyak dibangun pabrik-pabrik yang membuang limbah di sungai. Terus pembangunan villa-villa liar di pinggiran sungai di hulunya Ciliwung. Itulah yang membuat Ciliwung banjir. Karena apa? Daerah resapan airnya nggak ada. Jadi ketika hujan turun dari puncak, ketika curah hujannya bertambah dan semakin bertambah, itu akan los ke bawah. Nggak diresap dulu sama yang samping darat tuh, karena udah beton berat bangunan. Ini udah kayak air bah aja dari atas. Terus manfaat Kali Ciliwung bagi masyarakat untuk saat ini itu apa? Manfaatnya kalau kita bicara di segmen Jakarta, manfaatnya ya cuma satu, buat mancing. Mancing. Iya, mancing aja. Ya kadang ikannya juga yang dapat cuma ikan sapu-sapu, ikan gabus juga ada sih. Terus ikan yang liar-liar lah istilahnya. Yang paling banyak ya sapu-sapu, ya karena apa ya? Sapu-sapu lah yang bisa bertahan di kondisi air Ciliwung yang sekarang tercemar ini. Itu kalau bicara segmen Jakarta. Kalau segmen hulu, puncak, ya warga masih bisa lah menggunakannya sebagai bahan baku air untuk mandi, untuk minum, untuk nyuci baju, untuk apa, untuk kegiatan rekreasi misalnya kayak di taman matahari. Iya. Itu Terus upaya apa aja yang dilakukan masyarakat atau pemerintah untuk mengembalikan Ciliwung ini jadi bersih seperti itu? iya, kalau upaya pemerintah yang nggak masuk akal di mata kami sebagai masyarakat itu ada istilah normalisasi. Normalisasi itu kan menormalkan Iya. kondisi sungai biar kembali seperti semula. Nah, bagi aku sih bukan seperti itu. Cara menormalisasinya bukan seperti membangun tanggul-tanggul, seperti betonisasi, seperti yang kalau kata mereka kan proyek. Nah, kalau kata kami
selamatkan dulu lah yang sudah ada sekarang ini, selamatkan yang ada, selamatkan yang tersisa. Salah satunya ya bantaran Ciliwung yang sekarang sudah dibangun-bangun oleh bangunan liar dan tempat sampah ilegal, tolong dibebaskan dulu lahannya. Intinya kalau dari upaya masyarakat sendiri itu mengupayakan agar membebaskan lahan di bantaran Kali Ciliwung. Itu harus daerah free, nggak boleh dijadikan tempat apapun, itu daerah ruang terbuka hijau. Nah, ruang terbuka hijau bagi masyarakat awam kota Jakarta itu kan mereka memandang RTH itu taman kota, padahal bukan taman kota. Justru daerah bantaran Kali Ciliwung lah yang disebut ruang terbuka hijau. Kadang mereka salah kaprah. Kalau biasanya di sini ada kegiatan-kegiatan gitu nggak? Ada banyak. Seperti apa? Kalau di daerah hulu sampai tengah itu ada kegiatan rafting ya, untuk tujuannya untuk patroli sungai, misalnya memonitoring kondisi sungai yang sekarang itu ada pelanggaran atau tidak, ada kerusakan lingkungan atau tidak, ataukah munculnya tempat sampah ilegal baru atau tidak, kan. Dan juga kita monitoring satwa-satwa biota yang ada di Sungai Ciliwung, istilahnya biotilik. Kalau di daerah di sini, daerah hilir, ini kan udah mau masuk di daerah hilir nih. Kegiatannya ya kami hanya menyelamatkan yang tersisa, ya salah satunya ya bantaran Sungai Ciliwung inilah yang tersisa gitu loh. Kita tanami dengan salak condet, lalu kita tanam buah-buahan lokal yang dimana masyarakat Jakarta yang nggak tahu, misalnya kayak pohon bintaro, pohon kemang, pohon pucung, pohon cabai, kan masyarakat Jakarta kan nggak tahu kalau bintaro itu adalah nama buah, kemang itu nama buah. Nah, itulah yang kita sebarkan, virus-virus itu sebarkan itu ke masyarakat. Karena kalau nggak kita sebarin seperti itu, kita nggak ngomong seperti itu, beberapa tahun yang akan datang masyarakat udah nggak bisa membedakan lagi kemang itu nama hewan atau binatang ya, nama hewan atau tumbuhan ya, gitu kan. bingung mereka bingung. Nah, makanya kita harus salah oh bintaro tuh nama pohon, kemang pun nama pohon. Asalnya dari mana? Condet menurut sejarah adalah kampung tertua di Jakarta. Sejak sebelum zaman Belanda ada kampung tertua di Jakarta itu Condet. Disinilah tempat cagar budaya yang pertama pada zaman dulu ya, dan sekarang terakhir. Terakhir melihat di kondisi sekarang ini. Kalau dulu dia sedang masa kejayaannya dulu pertama-tama, banyak buah-buahan di sini, orang-orang bebas mengambil durian, tinggal manjat, ya? Mengambil salak terhampar luas di sini, tinggal metik. Sekarang orang-orang di Jakarta udah pada nggak tahu. Memang salak condet masih ada, begitu katanya orang-orang. Salak condet itu apa sih? Baru denger, kan yang aku tahu kan salak pondok. Oh my god. Oke, kalau gitu. Makasih buat Iya, Mas atas sama-sama. waktunya. Makasih ya Mas. Jadi gitu, buat informasi dengan lingkungan ini, jadi kalian tahu kan apa aja. Oke, saya Yulia Sari dari kelas 12 Desa Boga 1 selesai melaporkan. Sampai jumpa.